Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusahum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Hadratal mukarramin, para jamaah semuanya, para ikhwan di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah mengqudrat iradatkan kita dalam acara kajian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah Ar-Razzaq, Al-Khaliq dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, terutama nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, dan nikmat lain-lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mudah-mudahan insyaallah akan mengkaji, yaitu atau akan menjelaskan, di mana pada kesempatan kali ini kita dalam kajian yaitu berkaitan dengan bulan Muharram. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita. Beberapa hari lagi kita akan menjelang yaitu namanya bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Sedikit penjelasan tentang bulan Muharram, di mana ayat yang berkaitan dalam bulan Muharram ini terdiri dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an tentang masalah iddah syuhur. Apa itu iddah syuhur? Yaitu hitungan bulan.
Nah, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa indallahi 12 syahra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatur di mana peredaran matahari dan bulan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dinyatakan oleh Allah. Bulan matahari beredar itu yaitu ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menghitung masalah bulan. Masalah bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Ithna asyara syahron, yaitu 12 bulan. Fi kitabillah, yaitu sudah ada di kitab Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfudnya, yauma khalaqas samawati wal ardh, yaitu pertama Allah menciptakan 7 lapis langit, 7 tingkatan langit, dan 7 lapis bumi. Itulah di situ berbagai hari, bulan, tahun Allah sudah menetapkannya. Nah, ini ada minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Nah, ini ada yang bergandengan, ada yang terpisah satu. Mana 4 bulan yang 3 bulan bergandengan, 1 pisah. Seperti 1 pertama yaitu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu apa namanya? Berurutan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. 1 lagi yaitu adalah bulan Muharram. Itulah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, ini kita harus tahu peristiwa sejarah bulan-bulan yang dimuliakan. Sebenarnya bulan itu semua Allah muliakan, tapi ada yang lebih istimewa bulan. Rajab kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala di mana di bulan Rajab. Peristiwa yang sangat paling fenomenal, yang sangat hampir tidak percaya logika manusia. Apa itu peristiwa di bulan Rajab? Tahu nggak? Peristiwa di bulan Rajab itu adalah Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra-nya Rasulullah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ditaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui kendaraan yang dinamakan buraq, dari langit 1 ke langit kedua, ke langit ketiga, 4, 5 sampai 6, 7, terus ke Sidratil Muntaha, ke Rob Mustawan, dan lain sebagainya. Sehingga peristiwa itulah kita semua agama Islam yang memeluk agama Islam mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat fardu dalam jangka 24 jam. Itu hanya 5 waktu yang kita laksanakan adalah mendapatkan oleh-oleh sholat. Itu diantaranya bulan yang dimuliakan, 1 bulan Rajab. Nah, ini kalau kita panjangnya untuk menceritakan bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang bersejarah, panjang sangat kalau kita menceritakan. Ini mari kita berkaitan dengan bulan Rajab, dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini satu-satunya bulan yang terpisah dari yang 3. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Nah, inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mendatangkan umur kita kepada hari-hari di mana datangnya 1 Muharram. Nah, ini ada pelaksanaan ibadah dalam bulan Muharram. Ada tentunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, setelah yang paling utama di antara puasa selain daripada bulan Ramadan, yaitu ada puasa sunnah di bulan Muharram dari mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram. Itulah pelaksanaan ibadah dalam 1 Muharram sampai 10 Muharram. Kita sunnah melaksanakan puasa di bulan itu. Terus apalagi? Di antaranya kita melihat satu riwayat atau satu sejarah di mana para nabi dan para rasul. Ya, dulu ingat sejarah kita. Allah Subhanahu wa taala, kan kita punya nabi yang pertama itu yang wajib kita imani siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Di mana pertama dia diciptakan atau tinggal Nabi Adam? Dia itu diciptakan atau tinggal pertama kali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit dulu cerita kita tentang masalah nanti berkaitan dengan bulan Muharram ini. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Allah Adam alaihi salam setelah beberapa lama dicetak dari tanah liat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tubuhnya melalui dimasukkan ruh, maka jadilah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sorga, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sorga, berbagai macam-macam kenikmatan dia dapatkan di sorga. Tapi sebelumnya Allah memanggil para malaikat, wahai malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian ke Nabi Allah Adam ini, ke Nabi Adam ini, sujud. Maka seluruh malaikat yang tinggal di sorga sujud kepada kepada Nabi Allah Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang tidak mau sujud. Siapa dia? Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada satu makhluk Allah yang tidak mau sujud ke Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu iblis laknatullah. Kata Allah, "Hei iblis, kenapa engkau tidak mau sujud ke Nabi Allah Adam alaihi salam yang aku ciptakan, sementara malaikat semua sujud ke Nabi Adam?" Ya Allah, Adam itu saya tahu engkau ciptakan dari tanah yang hina, dari tanah yang liat. Coba, engkau ciptakan aku ini dari apa? Dari api. Jauh kan? Sangat jauh perbedaan antara tanah dan api. Makanya saya nggak mau sujud. Ngapain sujud kok macam begituan? Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada iblis, bahwa iblis disuruh atau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tinggal lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah tinggal Nabi Adam sendirian ke sana kemari di surga. Kata Nabi Adam, semua aku dapatkan di surga kebahagiaan, makanan tinggal makan, minuman tinggal minum, mau ngambil apapun tinggal dia yang datang, nggak usah manjat lagi, nggak usah naik lagi, semuanya kenikmatan-kenikmatan di surga itu ada. Tapi dia mikir, apa ya yang kurang? Perasaan ada yang kurang, nggak enak amat ini perasaan. Nah, setelah dia bingung, mikir, tidur di bawah pohon yang rindang di surga. Ketika itulah bangun Nabi Allah Adam alaihissalam. Di sisi Nabi Adam telah terdapat atau mendapatkan seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang kita ketahui yaitu adalah
Siti Hawa atau Ibunda Hawa, nenek moyang kita. Nah, ini dari mana Allah ciptakan Hawa? Allah ciptakan Siti Hawa yaitu dari iga wakasan atau tulang rusuknya Nabi Isa yang sebelah kiri. Allah ciptakan Siti Hawa dari itu. Maka terjalinlah sesuatu yang namanya ada cinta di sorga. Dia berdua kesana kemari dalam keindahan sorga. Masya Allah, tidak terbayang keindahan di sorga. Pada satu ketika perasaan Siti Hawa ini terasa mau apa gimana ya, kalau di bahasa kita mah itu pengen sesuatu gitu, ngidamlah Siti Hawa. Setelah diciptakan Adam dan Hawa, Allah berpesan kepada Nabi Allah Adam dan Hawa, wahai Adam, la taqrabah hadhihi syajarah. Awas Adam, janganlah engkau dekati ini pohon. Itu yang satu dalam riwayat diceritakan pohon itu adalah pohon khuldi atau buah khuldi. Maka disitulah setan, dimanapun sampai dimana kata setan, mengetahui rahasia bahwa Nabi Allah Adam tidak boleh memakan buah pohon itu. Satu ketika melalui satu riwayat atau satu cerita, Nabi Adam dibisikkan oleh setan, Adam, tahu nggak kamu, Allah melarang kamu makan buah khuldi. Tahu nggak rahasianya? Nggak tahu. Kamu itu bego, bloon, kata setan. Nih, kalau pengen tahu rahasianya, kenapa Allah melarang itu? Karena kalau kamu memakan buah itu, nanti kamu bakal kekal di sorga. Tidak seperti saya, kata setan, saya diusir gara-gara tidak mau sujud ke kamu. Tetapi kamu dilarang oleh Allah untuk makan buah khuldi itu sebenarnya adalah kekekalan kamu. Kalau kamu memakan buah itu akan kekal. Wah, nggak percaya saya sama kamu, please. Kamu mah dari dasar dulunya gak begitu, tukang tipu, tukang bohong, tukang merayu orang, biar orang preset ke neraka, biar orang tidak mau lagi bener. Kamu itu kan sifatnya gak percaya sama saya. Waduh, gimana lagi nih caranya? Nah, ini istrinya Siti Hawa lagi ngidam, dibujuk rayu, mendengarkan cerita iblis. Lambat laun ceritanya Siti Hawa itu terbujuk. Neng nggak pengen banget makan buah itu. Nggak boleh, oleh Allah nggak boleh, kan kita nggak boleh dekat-dekat apalagi makan. Dekat aja ke pohon itu nggak boleh, apalagi makan. Satu mah nggak apa-apa kali, kan neng ngidam. Ramil mau punya anak nih kayaknya ngidam. Nah, datang lagi setan. Bahkan setan lebih dahsyat merayunya, wa qasamahuma. Bahkan setan itu dia berbicaranya memakai sumpah. Dam, aku bersumpah, benar ini mah dari lubuk hati saya yang paling dalam. Pokoknya kalau kamu makan buah ini, sumpah saya, kamu ini bakal kekal. Kamu kan nanti kalau keluar di sini sulit kayak saya, di satu tempat yang tidak enak, tidak nyaman, ke sana kemari. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu pokoknya di sini tinggal enak-enak doang, tidak lagi kerja apa-apa itu nggak usah sulit. Yang benar ya, mulai bimbang goyang Nabi Adam. Waduh. Ternyata akhir cerita kemudian dipercepat ceritanya. Nabi Allah Adam terbujuk oleh rayu, bujuk setan, maka diambillah satu buah, itu pun tidak dimakan semua, dibelah satu buah. Nabi Adam makan sebelah, Siti Hawa pun makan sebelah. Betapa nikmat dan enaknya itu buah. Nah, terjadilah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya Adam uskun, ya Adam ihbitu minha. Wahai Adam, mulai sekarang kau jangan tinggal lagi di sorga. Turun kamu ke dunia. Nabi Adam, Allah marah kepada Nabi Allah Adam.
Inilah asbabun nuzul, adanya alam dunia, adanya kita semua. Nah, Nabi Adam di situ diturunkan ke dunia ceritanya. Nabi Adam di satu negara. Dalam satu riwayat diceritakan Nabi Allah Adam alaihissalam oleh Allah dipisahkan sama istrinya Ibunda Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Nah, ini jauh antara negara India dan Mekah, ini jauh. Maka Nabi Adam baru sadar bahwa itu adalah pelaksanaan atau kerjaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sujud, tidak mau menatap langit. Sambil nangis Nabi Adam tersendu-sendu terus sujud. Nangis menyesali perbuatannya, benar. Aku nurut sama setan, jadi akhirnya begini. Aku terpisah dari istriku, jauh dari semua yang kenikmatan tidak ada lagi. Nangislah Nabi Adam, bahkan diceritakan dalam satu riwayat, tangisan air mata Nabi Adam itu menjadikan satu nahar, bengawan kali, sehingga saking banyaknya nangis selama 40 tahun. Dalam satu riwayat diceritakan Nabi Adam nangis, air matanya itu menjadi lautan, menjadi satu bengawan, satu nahar, satu kali lah, ngocor. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Muharram, ini ada perkaitannya. Ketika datang bulan Muharram, peristiwanya yaitu tanggal 10 Muharram. Inilah Nabi Adam falaqona, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, suruh Nabi Adam melihat ke atas dan baca kalimat Rabbana zolamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang sering kita baca dalam doa kan, itulah doa Nabi Adam itu. Di Rabbana zolamna angkusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, wahai Tuhanku, wahai yang mengurusku, wahai yang menggerakkanku, zolamna angkusana, kami telah mendolim kepada diri kami semuanya. Padahal kami harus nurut, tetapi kami tidak nurut. Rabbana zolamna angkusana wa ilam takfir lana, ya Allah, wahai Tuhan kami, jikalau Engkau tidak mengampuni atas semua dosa kami, wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, dan jika Engkau tidak mengasihani kami, merahmati kami, lanakunanna minal khosirin, pasti kami bagian orang yang rugi banget, rugi di dunia, rugi di akhirat. Nah, inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Adam selama 40 tahun. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, ini cerita dibalik. Kita kan kalau ditanya pengen gak masuk surga, pengen. Sholat atau kadang-kadang puasa, ya sehari mah dapat. Terus zakat, buru-buru zakat. Pokoknya kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Nah, ini asbabnya Nabi Adam sekecil itu dia diturunkan dari surga. Kita kalau ditanya pengen masuk surga, ya pengen, sementara tidak sesuai dengan kelakuan kita. Kelakuan kita apa? Amal kita apa untuk pengen surga? Kalau tidak dari itu Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berdosanya melebihi daripada Nabi Adam. Nabi Adam sesungguhnya tidak berdosa. Itu asbab saja nusul. Asbabnya kita, adanya kita, skenario Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang manusia goplah, manusia lupa, maka banyak istighfarlah di bulan Muharram ini. Satu, ketika kita manusia biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia penuh kesalahan, penuh dosa. Per menit, per detik kita melaksanakan dosa. Tiap hari, tiap malam tidak terasa dosa kita lakukan.
Maka di bulan Muharram inilah kita perbanyak istighfar, perbanyak bacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bangun tengah malam habis tidur, sholat tahajud 2 rakaat minimal, terus sholat lagi kalau masih mampu. Baca nih, ingat-ingat dosa kita kemarin-kemarin kita, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, macam-macam istighfar. Bahkan ini disunahkan di bulan Muharram ini baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyampailah kepada 10 Muharram, maka Nabi Allah Adam alaihi salam telah diampuni seluruh kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa, seluruh kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan ini bulan Muharram di antara peristiwa yaitu diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihi salam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang penuh dosa, apakah kita mau kembali kepada Allah? Iya, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala saat di mana ajal tiba. Tapi yang kita pikirkan, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan setelah ajal datang? Maka mumpung kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sedikit-sedikit kita tobat kepada Allah. Artinya tobat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apa yang Allah larang. Dan di antara lain-lain lagi peristiwa bulan Muharram itu, di mana zaman waktu itu adalah penetapan yaitu tahun Hijriah pada kedua tahun setelah di Madinah, yaitu pada 1 Muharram itu adalah bulan Islam atau yang disebut 1 Muharram itu tahun baru Islam. Hijriah hitungnya dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah, maka tahun kedua di situ dihitunglah pertama yaitu di dalam bulan Muharram. Dan berbagai macam banyak lagi peristiwa di bulan Muharram. Kesimpulannya, di mana kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berbanyak bacaan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan berbagai macam lagi peristiwa masih banyak. Itulah kesadaran kita, tahu kita tentang bulan Muharram. Saudara sekalian, mudah-mudahan penjelasan sedikit atau sekelumit di dalam bulan suci Ramadan. Nanti ada lagi kita akan menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu ada dalilnya, ada dasarnya. Mudah-mudahan kita semua paham, tahu di bulan Muharram ini, dan mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan waktu di bulan Muharram. Sedikit atau sekelumit yang saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Intinya, kesimpulan, perbanyak istighfar di bulan Muharram ini, perbanyak kelakuan baik, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.